Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suko Pratnadi, dosen tetap pada program studi Sarjana Terapan Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. NUPTK 064741642130122, NIDN 30150363301. Jabatan akademik Lektor Kepala, dan saat ini saya mengampu mata kuliah Teknik Komunikasi Publik 2 SKS. Video ini merupakan salah satu prasyarat proses sertifikasi dosen sebagai bentuk pernyataan diri dan unjuk kerja Tridharma Buratiki, khususnya pada bidang pengajaran. Bapak dan Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester genap tahun ajaran 2025-2026 untuk mata kuliah Teknik Komunikasi Publik. Capaian pembelajaran lulusan CPL, program studi yang dibebankan pada mata kuliah Teknik Komunikasi Publik, antara lain adalah sikap, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Berkaitan dengan pengetahuan dasar teknik komunikasi publik dalam pengamatan, analisis pelayanan, dan pemanfaatan data meteorologi, klimatologi, dan geofisika, pengetahuan terapan komunikasi publik dalam pengolahan dan layanan data meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Berkaitan dengan keterampilan umum, menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif, mengkaji implikasi iptek geofisika berdasarkan kaidah dan etika ilmiah, menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, mengambil keputusan tepat dalam penyelesaian masalah komunikasi. Berkaitan dengan keterampilan khusus, mengimplementasikan ilmu komunikasi dalam pengolahan, pemodelan, dan interpretasi data geofisika. Bapak dan Ibu sekalian, capaian mata kuliah Teknik Komunikasi Publik adalah taruna dan taruni diharapkan mampu mengetahui konsep dasar teknik komunikasi publik sesuai dengan konteks, memahami sikap bertanggung jawab sesuai dengan nilai, norma, dan etika akademik, menerapkan ilmu komunikasi publik secara logis, kritis, dan sistematis, menganalisis manfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengamatan. Deskripsi mata kuliah Teknik Komunikasi Publik bertujuan membekali taruna dan taruni dengan kemampuan berkomunikasi dalam penyelenggaraan pengamatan, pengolahan, dan layanan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika, baik untuk kepentingan internal maupun eksternal. Berikut rencana pembelajaran. Pembelajaran direncanakan 16 kali pertemuan. Pertemuan pertama, pengantar komunikasi publik. Pertemuan kedua, teori dan konsep dasar komunikasi publik. Pertemuan ketiga, audit dan segmentasi publik. Pertemuan keempat, etika dan tanggung jawab komunikasi publik. Pertemuan kelima, strategi komunikasi publik. Pertemuan keenam, public speaking dan presentasi publik. Pertemuan 7, diskusi tentang hambatan komunikasi publik. Pada pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester untuk mengevaluasi hasil pembelajaran pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Pertemuan ke-9 berkaitan komunikasi krisis dan manajemen reputasi. Pertemuan ke-10 public relation. Pertemuan ke-11 komunikasi organisasi. Pertemuan 12 komunikasi ilmiah dalam seminar. Pertemuan 13 komunikasi bencana gempa bumi. Pertemuan 14 komunikasi bencana tsunami. Pertemuan 13 dan 14 merupakan bentuk implementasi dari teori-teori yang berkaitan dengan teknik komunikasi publik dalam implementasinya dalam penanganan komunikasi bencana gempa bumi dan juga tsunami. Pada pertemuan 15 diarahkan pada kebijakan publik membangun komunitas tsunami ready dan kunjungan kerja ke ruang operasional Indonesia Tsunami Early Warning System. Pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Bapak dan Ibu sekalian, metode dan pilihan pembelajaran. Metode terdiri atas tatap muka dan daring. Daring dilakukan pada saat taruna dan dosen WFA. Penilaian terdiri atas absen, tugas mandiri, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
Pada video ini, saya akan menyampaikan materi pertemuan ke-10 dengan judul Public Relation sebagai berikut. Adik sekalian, hari ini kita akan kuliah pada pertemuan ke-10. Sebelum kita mulai, persilakan Gatot memimpin doanya. Silakan. Baik Pak, izin Bapak dosen Ali duduk siap gerak. Sebelum memulai pembelajaran tenang berdoa. Sudah cukup, istirahat sebentar gerak. Terima kasih, selamat siang. Baik, adik sekalian, pada hari ini kita akan kuliah pertemuan ke-10, yaitu judul program hari ini kita adalah Public Relation, di mana orang lain sering menyebutkan namanya HUMAS, hubungan masyarakat, dan bahasa Inggrisnya Public Relation. Pertemuan ini merupakan pertemuan yang ke-10. Mudah-mudahan kuliah hari ini mendapat bekal yang baik untuk kita semuanya dalam rangka persiapan diri kita kerja di daerah nantinya. Baik, kemudian sub capaian mata kuliah pada hari ini dan indikator stabilitas kerja adalah sub capaian mata kuliahnya adalah menguasai fungsi dan peran public relation dalam organisasi, kemudian merencanakan program public relation secara strategis. Indikator keberhasilan pembelajaran kita pada hari ini adalah para taruna atau mahasiswa dapat membedakan public relation dengan marketing dan advertising. Mahasiswa dapat merancang program public relation, terintegrasi, dan juga untuk menjalin dapat hubungan dengan stakeholder eksternal kita. Selanjutnya, garis besar materi yang kita bahas hari ini adalah definisi dan evolusi public relation, kemudian fungsi public relation baik internal maupun eksternal, kemudian program public relation, community relation, employee relation, event management, dan sponsorship, serta press dan media material. Adik sekalian, ini beberapa definisi para ahli, diantaranya adalah Ivili 1906. Menurut dia, public relation adalah penyampaian kebenaran melalui komunikasi secara terbuka. Dan di sini ada unsur dalam public relation adalah transparan, jujur, dan juga membangun kepercayaan. Selanjutnya, ini adalah era perkembangan. Adik sekalian, ini adalah era perkembangan in public relation. Jadi saat itu era publisitas tahun 1818 itu sampai tahun 1920 itu eranya satu arah, sehingga public relation hanya disampaikan kepada orang tertentu tanpa ada feedback. Dengan perkembangan waktu tahun 1920 sampai 60 itu komunikasi sudah mulai dari dua arah. Di situ ada propaganda ilmiah dan sebagainya sudah mulai maju di situ. Kemudian era strategis profesional tahun 60 sampai tahun 90 itu mulai manajemen reputasi. Artinya di situ bahwa seorang public relation itu sudah bekerja secara profesional, di mana bekerja pakai perencanaan, kemudian dia juga bagaimana memperbaiki reputasi organisasinya, sehingga organisasi dapat dipercaya oleh masyarakat baik internal maupun eksternalnya. Kemudian yang perkembangan terakhir era digital, ini era yang luar biasa hingga sekarang, di mana media sosial punya peran yang sangat penting untuk memberikan informasi secara lengkap dan juga murah dan sifatnya real time. Nah, ini adalah perkembangan yang luar biasa dan saat ini kita hidup di era digital ini, dari sekalian. Selanjutnya, kita akan berdiskusi lagi berkaitan dengan ini contoh adalah pendekatan komunikasi yang terpadu. Ya. Public relation, seorang public relation seperti kita nanti kalau jadi relation harus mendukung tujuan bisnis organisasi. Jadi ada nanti kalau di daerah misalnya itu organisasi seperti apa? Oh, memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Maka kita nanti juga berperan harus mendukung tujuan dengan layanan dan sebaik-baiknya. Seperti itu misalnya. Kemudian multi channel. Jadi public relation era modern saat ini sudah tidak ada lagi hanya monitoran saja atau pakai TV saja, tetapi semua media multi channel semua akan dicobakan. Baik media sosial, kemudian internet, kemudian TV, radio dan sebagainya dilakukan. Kemudian konsisten message. Ini artinya memastikan pesan utama yang konsisten di semua saluran. Artinya kalau ada yang memberikan informasi gempa satu saluran, semuanya sama dan informasinya tidak boleh berbeda. Misalkan kita memberikan informasi pusat gempanya sekian kilometer, kedalaman sekian, maka seluruh saluran itu sama karena adalah broadcast-nya bersamaan, gitu. Sehingga dapat dipercaya karena dia konsisten.
Dan kemudian adalah mengukur dan optimasi. Artinya informasi yang kita sampaikan juga harus diukur secara terus-menerus untuk perbaikan-perbaikan seperti apa yang kita perbaiki selanjutnya. Gitu. Selanjutnya adalah fungsi komunikasi. Nah, humas itu punya fungsi antara lain fungsi internal. Jadi adik-adik nanti misalnya suatu saat ditugaskan sebagai humas atau bagian humas itu mempunyai tugas intern, yaitu Publication menjamin bahwa seluruh karyawan memperoleh akses informasi yang krusial mengenai kebijakan, strategi, dan kemajuan organisasi. Artinya orang di dalam itu, seorang Publication harus menjamin bahwa semua informasi dapat diakses. Misalnya, Anda taruna STMKB, maka Publication yang ada di STMKB ini harus memastikan bahwa Anda bisa mengakses nilai, Anda bisa mengakses semua saluran untuk memberikan informasi untuk keberhasilan pembelajaran Anda. Seperti itu. Kemudian alokasi dan oleh karyawan. Publication memberdayakan karyawan, jadi semuanya bisa diberdayakan. Ada juga Publication yang tidak bisa memberdayakan karyawan, ini sangat tidak bagus. Makanya kegiatan taruna pun juga diberdayakan saat ini. Sejak dulu taruna semua dikasih kegiatan masing-masing, mempunyai kegiatan sub-sub apa semua diadakan. Ini dalam rangka pengembangan di situ ada sekalian. Sehingga Anda punya peran-peran masing-masing. Ada yang drum band, ada yang rockis, ada yang bagian-bagian wartawan, kemudian Anda sebagai pasus. Nah, ini dalam rangka peran karyawan bisa baik, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah manajemen reputasi. Ini gunanya apa? Bapak Rizal menjaga reputasi di mata karyawan. Artinya bahwa seorang Publication itu harus betul-betul meyakinkan pada karyawan bahwa komunikasi kita betul-betul transparan di organisasi kita ini. Harus jelas. Kalau nilainya berapa, kasih nilai. Jangan sampai nanti kasih nilai bisik-bisik. Tidak bisa juga seperti itu ya. Manajemen perubahan, sosialisasi perubahan-perubahan yang efektif di organisasi. Setiap perubahan organisasi harus disampaikan secara baik kepada seluruh karyawannya. Kemudian juga ada komunikasi krisis. Jadi kalau ada persoalan di intern, humas segera mengatasi agar tidak ada benturan di dalam organisasi itu sendiri. Kemudian fungsi Publication yang berkaitan dengan eksternal. Antara lain adalah melalui komunikasi press release. Jadi nanti misalkan ada di sekalian pernah mendengar begitu ada gempa besar, biasanya kepala BMKG atau deputinya press release. Jadi memastikan humas menyelenggarakan press release. Dia mempersiapkan itunya, kamera dan sebagainya, siapkan semua, pejabatnya akan press release. Kemudian dia juga sebagai penghubung media. Humas akan menghubungi media untuk mengundang kapan ada dan sebagainya, dia bisa. Kemudian membangun hubungan dengan langgeng dengan jurnalis. Jadi adik-adik nanti, andai kata di daerah sebagai ditugaskan atau mewakili sebagai wakil duta humas, Anda harus membangun itu. Kalau ada kegiatan, pimpinannya Pilpres disiapkan. Kemudian kita bisa menghubungi wartawan, media dan sebagainya, media cetak atau dihubungi. Kemudian juga bisa menghubungi kita hubungan kita jaga dengan baik. Kita tidak boleh mengecewakan wartawan, cari informasi kita tolak dan sebagainya tidak boleh. Karena kita hubungi, kita jaga. Kemudian kita juga perlu membangun community relation, hubungan dengan komunitas tertentu. Misalnya kita akan bangun tsunami ready, maka kita mencari komunitas-komunitas yang akan kita bangun menjadi komunikasi ready, atau komunitas siaga bencana dan seterusnya melalui sosialisasi maupun dari isu-isu manajemen tertentu. Kemudian humas juga memastikan dia harus mencari hubungan dengan stakeholder terkait, misalnya dengan Pemda, dengan BNPB dan seterusnya ya. Juga ada apa yang dibahas antara investor relation, misalkan bisa kerjasama dengan investor tertentu untuk membangun tsunami ready dan seterusnya. Hubungan dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, juga pemakai informasi MKG. Ini kita bangun semua. Nah, ini fungsi komunikasi eksternal daripada humas. Selanjutnya ada fungsi public relation, ya, berkaitan dengan media. Bisa media relation, ada komunikasi tadi sudah, stakeholder relation ini tadi dibangun seperti yang dijelaskan kita tadi. Kemudian program media relation. Nah, media relation itu apa sebenarnya? Jadi kita perlu membangun hubungan dengan media. Hubungan dengan media. Antara lain adalah mendapatkan liputan. Media berhak mendapatkan liputan yang positif dan komprehensif tentang organisasi. Misal tugas dan fungsi BMKG, tugas dan fungsi stasiun seperti apa, dijelaskan situ. Kemudian juga membangun hubungan berkelanjutan dengan reporter dan editor. Di BMKG saat ini sudah kerjasama dengan TV,
dengan TVRI semua. Begitu ada gempa langsung berhenti, maka seluruh TV berarti akan menyiarkan informasi BMKG. Ini contohnya seperti itu. Kemudian juga mengelola akses media informasi yang sensitif. Jadi biasanya media ini kita hubungin, begitu ada informasi langsung klik, mereka menginformasikan kita. Peringatan dini kah dan sebagainya bisa diinformasikan. Kemudian krisis mitigasi. Ini gunanya untuk apa? Untuk mengurangi dampak negatif organisasi melalui strategi komunikasi. Jadi bisa saja orang ada isu yang tidak percaya dengan BMKG dengan adanya isu-isu. Contohnya begini, begitu ada gempa atau ada isu seolah mengenai BMKG akan terjadi gempa yang lebih besar pada jam sekian dan sebagainya itu. Sering terjadi kan? Ada yang bisa melihat. Nah ini bisa kita segera kita atasi. Humas beserta timnya akan mengatasi supaya krisis komunikasi itu bisa dicegah dan krisis mitigasinya bisa dilakukan dengan baik. Kemudian tujuan utama strategi program media relation adalah antara lain membangun, mempertahankan prioritas organisasi. Jadi kita kalau baik dengan wartawan, dengan komunitas stakeholder, semuanya kita akan baik-baik saja. Organisasi kita akan menjadi tetap baik dengan prioritas yang tinggi. Tapi kalau kita nggak dipercaya ya sulit. Kemudian meningkatkan prioritas dan juga awareness publik, menempatkan pesan dalam saluran media yang memiliki jangkauan yang luas. Jadi kita harus memilih media yang jangkauannya luas. Apakah harus TV? Belum tentu. Kalau daerah itu misalnya tidak ada HP aja nggak punya, ya bisa medianya media tatap muka. Kalau misalnya kota besar, bisa media-media yang lain yang betul-betul bisa jangkauan luas. Gitu ada sekalian. Kemudian fasilitasi dialog dengan stakeholder. Jadi belajarlah berkomunikasi. Humas ini akan fasilitasi komunikasi stakeholder. Kalau ada yang suatu saat mendapatkan tugas itu, maka bangunlah. Misalkan ada daerah kita, stakeholder kita apa sih? Oh dengan Pemda, bangun dengan Pemda. Kalau dari pertanian, kita dengan pertanian. Gempa bumi dengan siapa? Dengan masyarakat wisata pantai. Ini harus kita betul-betul kita bangun semacam dialog agar mereka paham dengan informasi kita berikan. Kemudian juga manajemen reputasi, artinya mengelola krisis dan melindungi reputasi organisasi. Jadi kalau udah ada isu-isu, ada misalkan humas, ada informasi, wah BMKG nggak dipercaya, analisanya nggak benar ini. Itu namanya manajemen reputasi. Jadi bagaimana mengontrol itu dengan cara yang elegan dan bagus. Tapi tidak memaki-maki stakeholder. Tapi bagaimana memahamkan stakeholder paham dengan kita. Adik sekalian, slide selanjutnya juga ada tujuan operasional dan taktis media relation. Menghasilkan liputan media yang positif, ya, berikan informasi liputan. Jadi media itu bagi riset perlu liputan media kredibel tanpa membayar, cari gratis. Kan kita nggak bayar sekarang ya. Informasi ke Kominfo juga nggak bayar. Ya, kredibel, tapi dia kita nggak perlu bayar karena untuk bencana seperti Jepang dan sebagainya seperti itu. Kemudian sumber informasinya cepat dan akurat, artinya kita beri jaringan yang tepat, cepat bisa diterima oleh stakeholder. Kemudian membangun hubungan dengan jurnalis. Jadi media relation itu gunanya membangun relasi personal yang kuat dengan secara terpercaya dengan jurnalis yang lain. Seperti dulu kami pernah tahun 2005 dinas di Palu. Kemudian 2018 ada tsunami Palu, wartawan masih menghubungi saya. Artinya kita masih membangun hubungan yang kuat dan terpercaya. Kembali posisikan expert leader. Nah, nanti adik-adik nanti betul-betul menempatkan Anda kalau daerah itu sebagai pemimpin dan seorang ahli di situ. Jadi kalau diundang Anda seorang ahli sebagai leader di situ, ya. Atau Anda sebagai humas jadi percaya adalah sebagai pemimpin yang bisa menjelaskan kepada masyarakat, gitu ya. Adik sekalian, selanjutnya kita bahas sedikit berikutnya adalah tujuan spesifik media relation. Konteks bisnis atau komersial, misalkan gitu ya. Kemudian meningkatkan branding, itu maksudnya merek gitu ya, mendorong customer, kemudian juga mempengaruhi persepsi investor. Jadi BMKG pun juga yang terakhir ini bisa juga sekarang kan dapat orang lain bisa menerima data kita bayar. Contoh yang tunjangan kinerja kita itu juga akibat percaya investor karena perakiraan take off planning kita dipercaya, dibayar kita itu. Jadi informasi ini dibayar. Bahkan kalau akan membangun tertentu untuk di bandara itu bisa perlu unsur geofisika, artinya dipercaya oleh investor. Konteks organisasi dari pelaba meningkatkan hubungan publik terhadap misi, rekrut donor dan sebagainya juga mempengaruhi kebijakan publik. Jadi adik sekalian, media relation juga meyakinkan kepada stakeholder bahwa BMKG berperan. Misalkan mengurangi risiko bencana seperti apa, bersama dengan Pemda. Kemudian bagaimana membangun yang benar kita bersama dengan PU, ya, seperti itu ya. Kemudian konteks risk manajemennya memberikan informasi akurat, konsisten, dan narasi yang kritis, tapi tidak menakutkan. Melindungi reputasi dan kepercayaan stakeholder. Artinya stakeholder untuk terjamin
informasi kita sampaikan benar. Kemudian memfasilitasi pemulihan pasca krisis. Jadi pada saat terjadi bencana, setelah itu kita harus betul-betul memberikan informasi yang baik sehingga kerja media relation dapat berjalan sebagaimana kita harapkan. Strateginya seperti apa? Strateginya penggunaan press release efektif, kemudian media phishing yaitu menghubungi jurnalis, kemudian press conference juga bisa lakukan, maupun memantau kontinu terhadap liputan media untuk mengukur efektivitas program yang kita jalankan. Ini salah satu strategi media relation kita, ya. Jadi kita bisa press release, kemudian mengundang orang lain, ya, kemudian press conference. Bahkan sekarang dikembangkan adalah melalui wisata conference juga ada sekarang dikembangkan. Press release strategi saya pikir kita jelaskan langsung aja. Kemudian struktur press release juga ada. Nanti strukturnya seperti apa? Harus ada headline-nya, kemudian who, what, when, ini juga perlu dijelaskan. Misalkan who, apa itu gempa bumi? Apa gempa bumi itu apa? Dijelaskan sedikit. Di mana itu apa? Lokasinya di mana? Epicentralnya di mana? Where, lokasinya juga begitu kan? When itu kapan? Tanggal berapa? Menit berapa? Mengapa terjadi? Karena ada perubahan subduction dan sebagainya, misalnya gitu ya. Terus bagaimana cara mengatasinya? Ini semua akan disampaikan seperti itu. Kemudian supporting paragraph artinya detail, tulisannya harus bagus, dipahami oleh masyarakat. Kemudian juga organisasinya, informasinya harus jelas dan lengkap. Mengukur media relation yang sukses adalah melalui monitoring, kemudian juga kita bisa estimasi nilai media itu sendiri, kemudian membandingkan dengan kompetitornya yang lain. Kemudian misalkan ada informasi cuaca, sekarang banyak informasi cuaca loh, cuaca kita lebih bagus atau enggak ya? Nah, itu bisa dievaluasi. Kemudian misrecall artinya sampai atau tidak dievaluasi kembali. Kemudian sentimen analisis, kalau ada informasi gempa pasti ada yang setuju dan tidak setuju kan? Nah itu bisa dianalisa di sana. Kemudian tantangan evolusi media relation. Jadi dulu kita pakai TV, kemudian setelah itu ada media sosial, skeptis media, kemudian juga transparansi otentik. Dan dengan inilah salah satu bentuk tantangan dan evaluasinya. Yang penting kita harus mampu adaptasi di era digital sehingga betul-betul informasi public relation dan kita semua dapat mengikuti dengan baik. Sekarang model-model keterlibatan komunitas. Public relation juga harus memberikan informasi tentang isu yang relevan. Kemudian dia juga sebagai meminta inputan yang berbalik daripada orang lain, komunitas tertentu. Public relation harus mampu juga melibatkan komunitas dalam proses pengambilan keputusan. Public relation juga harus membangun kerjasama dengan komunitas. Kemudian empower, artinya apa? Memberikan kontrol kepada komunitas dalam membuat keputusan. Misalnya begini ya sekalian. Adik-adik nanti akan bangun tsunami ready. Ya. Maka adik-adik memberikan informasi isu yang relevan. Tsunami ready kita bangun dalam rangka kesiapsiagaan kita terhadap tsunami. Dan seperti itu, ya. Nah, kemudian dijelasin lah itu semua. Kemudian adik-adik minta perhumasinya harus minta input masyarakat. Ini harus dilakukan seperti apa? Setelah itu melibatkan proses komunikasi, maka masyarakat diajak diskusi untuk mengambil keputusan bersama. Yuk kalau gitu kita buat masyarakat berjalan seperti apa, gitu ya. Kemudian bersama komunitas untuk menciptakan solusi. Misalkan di situ ternyata alat tidak ada modal, bagaimana caranya? Kita cari modal bersama. Artinya solusinya ada. Kemudian memberikan kontrol kepada komunitas. Komunitas kita pantau terus, kita ajarin terus agar dia bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, kemudian setiap komunikasi perlu adanya etik, sekalian, ya. Etik dalam berkreasi itu diperlukan karena apa? Harus transparan etiknya. Jadi kita nanti kalau menyampaikan sesuatu harus transparan, ungkapan yang clear tentang organisasi dan interestnya apa. Jadi BMKG betul-betul bukan politik, tapi untuk organisasi penyelamatan masyarakat misalnya seperti itu. Kemudian respect, melindungi privasi dari individu dan juga menghormati kerahasiaan. Misalnya kita di daerah korban bencana, dia tidak merespons, jangan kita expose. Contohnya seperti itu, privasi seperti itu. Kemudian social benefit, mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas di luar kepentingan organisasi. Artinya kalau ada kerusakan dan sebagainya, kalau perlu tidak harus diekspos, ya jangan terlalu diekspos besar-besaran. Baik, jadi sekalian itu singkat peristiwa yang kita gambarkan. Kita silakan ada 3 pertanyaan yang memungkinkan untuk kita diskusi. Silakan. Ya, satu duluan sih. Silakan. Terima kasih Mas Bang waktunya. Saya Raihan izin bertanya. Terkait sebelumnya pernah ada berita yang berseliweran di internet tentang megatrust. Tentu itu saja
terima kasih. Jadi humas dengan isu megatrust yang menonton masyarakat mesti juga memberikan informasi yang clear dan dapat jaga dan konsisten mestinya. Ya, tapi alhamdulillah selama ini juga sudah dijelaskan oleh direkturnya waktu itu, memang sudah mulai clear, ya, bahwa megatrust itu ada di sekalian. Perlu dijelaskan misalnya seperti ini, humas seperti ini dijelaskan secara clear. Kalau perlu press conference, gitu ya. Nah, megatrust memang ada di Indonesia dan potensinya ada. Tapi megatrust itu kapan terjadi gempanya kita tidak tahu. Itu perlu dijelaskan kepada masyarakat sehingga masyarakat betul clear dan juga nyaman. Artinya gitu. Jadi tidak boleh menakut-nakuti. Bagaimana harus lakukan press conference? Ya, menjelaskan secara detail. Dan setahu saya selama ini dijelaskan oleh Direktur Bawin Tsunami waktu masih Pak Daryono juga sudah banyak menjelaskan. Walaupun masyarakat masih takut karena apa? Isunya yang bukan berasal dari BMKG, tapi isu dari luar. Kira gitu ada sekaliannya. Masih yang lain tadi? Silakan. Itu terkait tanggapan Bapak terkait misal ada semacam kayak influencer yang membahas soal informasi yang di BMKG tapi dia bukan bagian dari BMKG gitu Pak. Nah itu kan kadang takutnya mungkin dia berusaha membantu menyampaikan sesuatu cuman takutnya kayak karena dia nggak paham miskomunikasi itu gimana Pak? Baik, terima kasih. Adik sekalian, nanti dalam satu kesempatan begitu terjadi gempa besar kita akan press release. Humas kan menyiapkan didatangi pejabat. Maka press release itu dijelaskan secara clear karena kita mengundang para wartawan, para jurnalis. Kemudian press release-nya dibagi supaya apa? Investor paham bahwa antara disampaikan pejabat dengan press release-nya sama. Yang jadi masalah itu adalah tidak ada data, kemudian investornya menerjemahkan yang berbeda. Sehingga nanti humas harus membuat press yang clear. Tentu saja sudah mulai dikoreksi dan sebagainya, baru disampaikan kepada wartawan melalui press conference, kemudian dibagikan kepada wartawan dan juga investor lain, sehingga tidak timbul persepsi yang berbeda. Berarti ya termasuk adik-adik nanti kalau daerah seperti itu. Silakan. Lagi siapa? Silakan pada belakang. Ya, silakan. BMKG kepada target masyarakat yang kebanyakan masyarakatnya itu belum melek terhadap digital, nah belum banyak mempunyai handphone dan sebagainya. Bagaimana dari sisi humas menyampaikan informasi terhadap masyarakat yang haknya itu belum menjadi prioritas utama? Baik, terima kasih. Jadi adik sekalian, tadi sudah kita jelas sedikit ya bahwa era digital ini memang sangat bagus untuk humas. Tetapi seperti disampaikan teman tadi benar, di daerah juga ada HP aja nggak punya, bagaimana mau digital gitu kan? Maka humas harus memperkarsai sosialisasi langsung tatap muka, datang kepada masyarakat memberikan informasi. Bahkan kalau perlu sesuai dengan target auditnya, oh ternyata di sana nggak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa daerah, maka informasi berupa bahasa daerah menyesuaikan. Jadi informasinya dijadikan bahasa daerah. Itu salah satu solusi untuk mengatasi hal seperti itu. Ya, gitu. Baik, adik sekalian, saya pikir pertemuan hari ini cukup sekian dan ini luar biasa. Pertanyaan juga bagus sekali. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian, sebelum kita akhiri acara ini, tolong dipimpin doanya. Pak, mohon izin. Komando saya ambil alih untuk seluruhnya duduk siap gerak untuk mengakhiri pembelajaran tenang berdoa. Sudah cukup? Secara cepat gerak.